Dan lanjut ke bab 8 tentang bab hadis dhaif dan hadis wudu. Pendahuluan. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sedangkan sebelumnya hadis-hadis Nabi SAW masih terdengar dalam ingatan para sahabat untuk kepentingan dan pegangan mereka sendiri. Definisi hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Kehujjahan hadis dhaif. Secara umum, hadis dhaif tidak digunakan sebagai hujjah atau dalil dalam menetapkan hukum syariat karena kelemahan sanad atau matannya yang dapat menimbulkan keraguan. Definisi hadis maudhu. Hadis maudhu ialah hadis yang dibuat-buat dengan mengatasnamakan Rasulullah. Hadis maudhu ini menurut pendapat mayoritas ulama tidak termasuk hadis karena tidak berasal dari realitas hidup Rasul dan bahkan haram hukumnya untuk meriwayatkannya. Sejarah kemunculan dan latar belakang hadis maudhu. Al-Adlabi berpendapat bahwa hadis maudhu tentang urusan duniawi sudah ada sejak zaman Nabi, sedangkan hadis maudhu tentang masalah keagamaan belum ada. Al-Adlabi 1983. Sedang mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis maudhu mulai ramai muncul ketika Khalifah Utsman bin Affan wafat atau lebih dikenal dengan peristiwa fitnah kubroh dan terus berkembang hingga masa Khalifah Ali bin Abi Thalib atau Al-Khatib 1997. Kesimpulan dari bab 8 tentang hadis dhaif dan hadis maudhu ialah hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hasan karena adanya kelemahan dalam sanad atau riwayatannya, namun tetap dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, hadis maudhu adalah hadis palsu yang dibuat dan tidak berasal dari Nabi sama sekali. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah hadis dhaif masih mungkin berasal dari Nabi walaupun periwayatnya lemah, sedangkan hadis maudhu jelas-jelas hasil rekayasa dan dusta atas nama Nabi.